Menarik. Satunya introvert. Sangat banyak sekali. Belajar coding. Banyak teknologi-teknologi baru. Mana? Saya berperan sebagai lead iOS engineer di Didik. Saya memiliki role sebagai front-end engineer. Sebagai seorang project manager, Role gue di sini sebagai iOS engineer. Peran saya sebagai desainer. Sebagai iOS engineer. Bisa menjawab real problem dan berdampak besar untuk target audiensnya. pengennya sih nyelesain masalah yang real dan dampaknya besar. Dimana mengkondisikan proses belajar mengajar menjadi student-centric. Bisa membantu setidaknya satu masalah yang dihadapi oleh guru-guru di Indonesia dalam membuat pembelajaran yang menarik. Harapannya saya ingin membuat sesuatu yang bisa bermanfaat secara besar dan berdampak bagi banyak masyarakat. Pinginnya sih membuat aplikasi di bidang pendidikan yang bisa dijangkau oleh masyarakat luas. Kebetulan saya ini yang paling kecil dan diminta jadi project manager. Terus gimana? Akhirnya saya coba cari di dalam diri ini tuh kurangnya apa. Contohnya kayak notulensi, reminder, atau team bonding. Ternyata yang receh-receh itu berguna banget. Banyak teknologi-teknologi baru yang harus saya pelajari, namun karena adanya dukungan dari teman-teman dan kakak mentor, ini dapat diatasi dengan waktu yang sangat singkat. Awalnya, gue sebagai satu-satunya introvert di antara tim ekstrovert ini, gue khawatir suara gue akan tenggelam. Tapi, begitu gue sadar bahwa pentingnya suara siap tim untuk keberlangsungan tim kita ini, jadi gue mulai berani untuk speak up, dan akhirnya sampai pas udah terakhir di akhir-akhir, gue udah bisa berkontribusi banyak dalam diskusi di tim ini. Challenge yang kita hadapi selama mengembangkan Didik, banyak banget hal baru yang kita pelajari, seperti complex problem solving, decision making, mengatur ritme kerja, sampai mengelola tim teknikal berskala kecil. Hal yang menjadi tantangan adalah decision atas Swift UI, di mana Swift UI merupakan framework yang sangat baru, apalagi jika dibandingkan dengan UIKit. Betapa pentingnya kita untuk menentukan posisi kita. Artinya pada saat macro challenge kemarin saya diberi kesempatan untuk belajar coding, tapi saya tetap konsisten memilih posisi saya sebagai desainer agar tidak menghambat flow kerja dari tim. Menghadapi bias pemikiran di mana masing-masing dari kami diajak untuk bisa mendengarkan, mencerna, sehingga kita bisa mendapatkan satu perspektif yang terbaik. Edukasi tuh luas banget ya, dan kita tuh nggak ada satupun yang backgroundnya edukasi. Jadi buat nge-solve masalah yang real, kita tuh harus iterasi bolak-balik. Jadi keren banget sama semangat dan optimismenya temen-temen. Timnya variatif, backgroundnya beda-beda, tapi kita punya satu visi misi yang sama, sehingga memudahkan kita untuk berkolaborasi satu sama lain. Intinya sih pace yourself. Lo harus tahu kapan harus waktunya istirahat, kapan waktunya kerja, kapan harus kejar deadline, dan lo harus bisa mendengar seluruh masukan-masukan dari tim lo agar bisa mensintesis suatu solusi yang bermanfaat. Pelajaran yang saya ambil adalah perdebatan bukanlah suatu hal yang bisa dihindari dalam sebuah tim. Kuncinya kita perlu saling menghargai satu sama lain dan saling mendengarkan pendapat orang lain. Tim kami belajar banyak dalam mengelola perbedaan perspektif, belajar untuk mengetahui waktu yang tepat untuk mengeluarkan ide, memberi feedback, sampai mengambil keputusan terbaik pada saat itu. Dalam mendidik, Dalam mendidik, Dalam mendidik, Dalam mendidik, dalam mendidik, Dalam mendidik, jadilah jadilah didik.